Dituduh media Malaysia soal aduan ke FIFA, ini bantahan Erick Thohir. Menpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan bantahan terkait tuduhan yang diberikan sebuah media Malaysia baru-baru ini. Erick disebut sebagai sosok yang mengadukan skandal naturalisasi Malaysia sehingga mendapatkan hukuman dari FIFA. Media yang dimaksud bernama My News Hub. Lewat postingan di media sosial, mereka membuat artikel berjudul, Erick Thohir dalang utama yang membuat aduan kepada FIFA. Tentu saja tidak benar, kata Erick Thohir di kantor Kemenpora RI, Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026. Saya rasa buat apa kita mengintervensi kemajuan negara lain, sedangkan kita saling membutuhkan. Kita bersaing antar negara Asia Tenggara ataupun tingkatan kita ke negara-negara Asia, jadi mohon maaf saya kelasnya nggak di situ, sambung Erick Thohir. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berikan dukungan untuk John Hartman. PD Timnas Indonesia makin sukses, menanggapi kedatangan John Hartman yang kini mengisi posisi pelatih kepala Timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, John Hartman membawa suasana baik di Timnas Indonesia. Hal itu bisa memberikan semangat baru bagi para pemain dan fans tim Merah Putih. Kata Shin Tae-yong ditemui dalam acara konferensi pers peluncuran Clearman Ultra, Strongers Cup Ultra Performance Urban Sports Dome, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Februari 2026, Shin Tae-yong merasa Timnas Indonesia bisa terus berkembang di bawah asuhan John Hartman. Bahkan, bisa mencapai level lebih tinggi lagi. Shin Tae-yong juga memiliki keyakinan jika Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 dan 2034. Tentu saja dengan dukungan semua pihak. Dan saya percaya kalau ada dukungan bagus dari para fans sepak bola Indonesia pasti akan bisa membawa hasil yang bagus juga. Jelas dia, Shin Tae-yong pernah menukangi Timnas Indonesia dari akhir 2019 hingga awal 2025. Banyak pihak menilai Shin sukses saat menjadi pelatih tim Merah Putih. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong masih sering bolak-balik dari Korea Selatan ke Indonesia. Termasuk yang ia lakukan baru-baru ini, Indonesia memang membuat saya bahagia. Pertama, karena prestasi, dan fans sepak bola, bahkan masyarakat Indonesia mencintai saya. Jadi setiap datang ke Indonesia merasa senang karena ada perasaan-perasaan itu, kata Shin Tae-yong. Shane Patinama tanggapi persaingan ketat di pos bek kiri Timnas Indonesia. Bek naturalisasi Timnas Indonesia, Shane Patinama, mengakui apabila persaingan di pos bek kiri skuad Garuda sangat ketat. Meskipun harus tersisih, Shane bakal merasa legawa dengan setiap keputusan tim pelatih. Sebagai informasi, Shane Patinama adalah pemain naturalisasi pertama yang memperkuat Timnas Indonesia di sektor bek kiri. Seiring berjalannya waktu, pemain keturunan Indonesia Belanda itu pun akhirnya mendapatkan lebih banyak pesaing. Pada periode awal, Shane hanya harus bersaing dengan beberapa pemain di pos bek kiri seperti Pratama Arhan, Edo Febriansyah, hingga Yance Sayuri. Namun, setelah itu, muncul lebih banyak pemain naturalisasi yang datang. Nama-nama tersebut yakni Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, hingga Dean James. Dengan demikian, persaingan di area pertahanan kiri skuad Merah Putih semakin ketat. Dalam setahun terakhir, posisi ini hanya diperebutkan James dan Verdong. Shane Patinama memang akhirnya harus tersingkir akibat persaingan tersebut. Namun, pemain berusia 27 tahun itu ternyata tetap memiliki sikap yang bijak. Menurut dia, persaingan tinggi di pos bek kiri memang akan berdampak positif. Setiap pemain akan berusaha untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar mendapatkan kepercayaan pelatih. Sehingga, ini bisa membentuk suasana kompetitif dan berefek baik kepada kualitas Timnas Indonesia. Kami memiliki banyak pemain berkualitas. Saya pikir ini adalah hal yang bagus karena itu membuat kami jadi lebih kompetitif. Kualitas tim juga menjadi lebih baik, ujar Shane dikutip dari kanal YouTube Sport 77. Shane mengakui, satu di antara pemain yang cukup menarik di posisi ini ialah Kelvin Verdong. Di era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert, Verdong memang lebih banyak mendapatkan kepercayaan untuk mengisi pos bek kiri maupun wing back kiri. Menurut Shane Patinama, Verdong merupakan sosok pemain yang berkualitas. Ketika harus duduk di bangku cadangan, dia bahkan sering belajar dari bek Lilo SC itu. Jika kamu melihat, misalnya, Kelvin Verdong bermain, dia adalah pemain yang sangat bagus. Sebagai pemain, kamu bisa belajar dari itu juga. Ketika saya melihatnya bermain, saya akan melihat dan tentu saja mencoba belajar darinya, kata dia. Deretan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang diprediksi tak dipilih John Hartman untuk FIFA Series 2026. Timnas Indonesia akan berlaga di FIFA Series 2026 pada 27 hingga 30 Maret mendatang. Ajang itu akan menjadi debut bagi John Hartman sebagai pelatih kepala tim berjulukan Garuda tersebut. Turnamen 2 tahunan itu sekaligus jadi kesempatan penting bagi John Hartman untuk menguji kedalaman skuad Timnas Indonesia,
Plus melihat konsistensi para pemain yang berkiprah di level klub. Sayangnya, tidak semua pemain naturalisasi berada dalam kondisi ideal. Sejumlah nama justru tampil melempem bersama klub masing-masing, baik karena kalah bersaing hingga diterpa masalah cedera. Situasi tersebut membuat peluang mereka untuk dipanggil ke timnas Indonesia dipertanyakan. Berikut deretan pemain naturalisasi yang kemungkinan besar tidak masuk radar John Hartman untuk FIFA Series 2026. Nama Rafael Struijk sempat menjadi perbincangan hangat ketika resmi bergabung dengan Dewa United pada awal musim BRI Super League 2025-2026. Ia direkrut dari klub asal Australia, Brisbane Roar, namun, penyerang berusia 22 tahun itu kesulitan menembus skuad utama Banten Warriors. Dari 21 pertandingan, Struijk baru tampil dalam 10 laga atau 325 menit bermain. Itu pun sebagian besar sebagai pemain pengganti. Minimnya menit bermain berpengaruh pada sentuhan bola dan ketajamannya, yang bisa jadi pertimbangan serius bagi tim pelatih. John Hartman pastinya akan melirik pemain yang lebih siap secara performa serta mental bertanding. Ula Romeni juga tengah menghadapi situasi sulit di level klub. Bersama Oxford United, penyerang berusia 25 tahun tersebut jarang mendapat kesempatan tampil secara reguler. Persaingan di sektor depan Oxford cukup ketat, membuat Romeni lebih sering memulai laga dari bangku cadangan. Kondisi tersebut jelas kurang ideal bagi pemain yang diharapkan jadi opsi tajam di lini serang timnas Indonesia. Musim ini, Romeni baru mencatat 12 penampilan di Championship atau mengukir 284 menit bermain. Penyerang berpostur 185 itu juga belum mampu membuat gol ataupun assist buat Oxford United. Kalau situasi ini berlanjut, kans mantan pemain NEC Nijmegen tersebut untuk dipanggil ke timnas Indonesia dalam agenda internasional mendatang bisa semakin menipis. Kondisi paling mengkhawatirkan dialami Ragnar Oratmangun. Pemain sayap berusia 28 tahun tersebut minim penampilan bersama FCV Dender, klub kasta teratas Liga Belgia. Berdasarkan data Transfermarkt, Oratmangun saat ini sedang mengalami cedera lutut dan telah menepi cukup lama. Cedera berkepanjangan tentu berdampak pada kebugaran serta performa sang pemain. Pada musim ini di Jupiler Pro League, ex-winger Fortuna Sittard itu mencatatkan 9 pertandingan dengan torehan sebiji gol. Oratmangun sudah absen bersama klubnya sejak November 2025 lalu. Dengan jadwal FIFA Series yang kian dekat dan membutuhkan pemain dalam kondisi prima, Ragnar Oratmangun berpotensi tersingkir dari daftar panggilan John Hartman jika belum pulih sepenuhnya.